Alhamdulillah jamaah masih di Islam Itu Indah dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema wanita itu banyak ibaratnya, Masya Allah. Di segmen sebelumnya sudah dibahas wanita itu seperti gelas kaca katanya. Lalu berikutnya wanita itu adalah tiang negara. Tadi sudah dijelaskan sama guru-guru kita. Nah selanjutnya kira-kira wanita itu ibarat apa lagi? Kita akan lanjutkan tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai seorang guru mengajar sambil mengasuh anak. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Waduh, tepuk tangan dulu dong Bu. Ini adalah sebuah bukti bahwa wanita itu multitasking ya. Biasanya bisa melakukan dua kegiatan atau lebih dalam satu waktu. Misalnya nyuci piring sambil ngurusin sarapan anak sekolah sambil masak. Masya Allah luar biasa. Apa? Multitasking. Bukan multitasking, bukan multitouching. Habib izin bertanya nih, ini katanya selanjutnya wanita itu diibaratkan sebagai apa ya, madrasah atau sekolah pertama bagi anaknya. Nah tapi gimana nih ya, kan kita kalau ngelihat sekarang realitanya banyak yang mohon maaf ya, wanita itu menjadi tulang punggung, harus bekerja keras. Dan ini misalnya khusus untuk yang single parent gitu, gak bisa titipin anaknya ke suaminya. Itu gimana Habib, mohon penjelasannya. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Guru kita Ustadz Maulana sering bilang begini. Al-um madrasatul ula wal abu mudiruha. Ya. Biasanya beliau itu sering bilang ibu rumah tangga itu adalah madrasatul ula. Pendidikan atau madrasah sekolah pertama buat anaknya, tapi suaminya kepala sekolahnya. Jadi si ibu adalah yang mendidik, suami adalah kepala sekolahnya. Artinya bagaimana? Artinya seorang ibu itu memang berperan penting buat mendidik keluarganya. Makanya ada kalimat allati tu'inuha li zaujiha. Maka disebut mar'ah soleha itu atau perempuan yang soleha dikatakan oleh Nabi SAW allati tu'inuha allati tu'inu zaujaha. Yang dia membantu suaminya. Membantu dalam segi apa? Khususnya dalam mendidik anak-anaknya. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana misalnya tadi Mikdad bilang kalau seorang ibu yang sibuk sekarang. Ini ada dua nih, ibu yang sibuk tapi masih ada suami, ada seorang istri yang sibuk tapi tidak ada suami. Pertama yang kita bahas seorang ibu dia sibuk ngurusin rumah tangga khususnya mendidik anak-anaknya. Tapi ada suami. Ketika si istri harus dia mencari menjadi tulang punggung daripada keluarganya, ya mau tidak mau suami harus membantu. Di sini suami harus bukan suami lebih rendah dari istri, tidak. Suami juga harus pengertian, oh istrinya sudah cari uang. Jadi suami apa? Suami yang mengurus rumah tangga termasuk mendidik anak-anaknya. Nah yang kedua single parent. Banyak contoh seperti Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam ibu sendiri yang memelihara Nabi Allah Isa alaihi salam berhasil dan menjadi seorang nabi. Jadi bukan berarti seorang single parent ini seorang istri yang sendirian baik ditinggal meninggal atau ditinggal sudah cerai, dia harus mengurus rumah tangganya, dia harus kerja, dia punya anak-anak. Bagaimana caranya? Nih, di sini Allah itu adil. Allah itu adil. Insya Allah walaupun dia sibuk mengurus kerjaan di luar, pasti ada waktu untuk mengurus anaknya. Minimal malam dia ketemuin anaknya. Atau Masya Allah kalau ada uang sedikit, mungkin dia titipkan anak-anak itu ada guru sekolah yang datang atau guru kursus yang datang. Atau walaupun tidak mencukupi uang untuk tersebut, maka dia sendiri mungkin malam hari atau sebelum subuh atau sesudah subuh. Betul. Pasti bisa untuk mendidik anak-anak. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan ibu-ibu yang sedang berjuang, wanita dimanapun kita doakan diberikan kemudahan. Pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Habib Muhammad Syah. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Waduh luar biasa, Masya Allah di pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa. Nah kalau guru kita udah samping saya nih, kita tandanya masuk dulu ke dalam segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Nah ini Ustadz Maulana mau nanya sama siapa nih? Ambil mic-nya dulu ya. Silahkan. Supaya enak. Ya. Nah
ibu yang di atas. Baik, Ibu. Silahkan Ibu berdiri dulu, Bu. Perkenalan dulu siapa namanya, Bu. Perkenalkan, nama saya. Assalamualaikum dulu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Fatonah, biasa dipanggil Ibu Fat. Oh, Ibu Fatona biasa dipanggil Ibu Fat, disingkat. Silakan Ibu. Bu, saya mau tanya Ibu Pat. Bu Pat, gimana kabarnya Bapak Pat? Allah. Gimana kesabaran suami ibu menghadapi ibu? Bu, suami ibu sabar kan? Saya sabar sekali. Oh, seberapa sabarnya suami ibu menghadapi ibu? Ya sabar sesabar-sabarnya. Harus sabar dong Ustadz. Karena? Karena kalau misalnya nggak sabar, kan mau sehidup sesurga sama Wih, suami. keren. Kalau Tepuk kita tangan nggak dulu dong, sabar, Bu. gimana? Satu hal. Wanita diibaratkan buku yang tebal. Kenapa wanita itu diibaratkan buku tebal? Wanita ibarat buku tebal. Hanya laki-laki yang sabar yang bisa menyelesaikan sampai akhir membacanya. Betul? Makanya hadapilah istrimu dengan sabar. Ingat, kalau istri taat, suami sabar. Kalau dari bawah ke atas taat, dari atas ke bawah sabar. Rakyat ke pimpinan taat. Atasan ke bawahan, anak ke orang tua taat. Orang tua ke anak, istri ke suami, suami ke istri, itu. Tunggu dulu. Apa sampai di situ? Tidak. Buku itu butuh sampul. Sampullah buku itu sebaik-baiknya. Disampul dengan sebaik-baiknya. Maka wanita itu harus disampul. Karena ibarat buku yang harus disampul. Maka kasih jilbab. Beliin baju. Kasih emas. Kasih. Apa Bu? Apa Bu? Oh, skincare katanya, Ustaz. Kasih. Kasih skincare biar glowing. Nah, itu. Perawatan. Medikur, pedikur, cukur. 1, 2, 3. Rawat. Jangan cuma disuruh ini, suruh ini. Tidak. Istri itu bagaikan buku yang harus ditata dengan rapi. Jangan berantakan. Yang harus tiap hari dibaca. Kalau perlu dihatamin. Diselesaiin. Karena kadangkala halaman yang satu tidak sama dengan halaman berikutnya. Bab 1 tidak akan sama dengan bab kedua. Tapi kita butuh sinopsisnya. Wih, keren banget. Nah, jadi catatan buat para lelaki gitu ya. Kalau Para ada lelaki, wanitanya jangan itu. malas baca buku. Betul. Siapa bukunya? Istrinya. Kadangkala Masya kita Allah. tidak tahu maksud dan tujuannya. Makanya dibaca ulang-ulang. Bener. Apa sih maksudnya? Diulang-ulang lagi baca. Karena kadang beda-beda ya. Halaman ini begini, halaman berikutnya beda lagi. Makanya harus Dan sering itu dibaca. luar biasa. Senang rasanya. Baik, baik, Kalau punya baik. buku. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangan dulu dong, Bu. Waduh, baik jamaah. Tadi Ustadz Maulana sudah bertanya sama jamaah yang ada di studio. Biar adil nih, sekarang saya kasih kesempatan jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita. Mau nggak, Bu? Ya udah, kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Ibu yang mau bertanya boleh angkat tangannya, Bu, yang tinggi, Bu. Biar saya pilih, Bu. Ibu silakan, Ibu boleh berdiri. Perkenalan dulu, Ibu namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaswarti dari Majelis Taklim Umida Taqwa Pandansari Sukoharjo
Lampung. Lampung, Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Izin bertanya kepada Ustadz Syam. Kenapa ya kita para wanita kadang udah memaafkan kesalahan suami, tapi sulit melupakan? Kalau dalam Islam sifat seperti ini diibaratkan apa Ustadz? Mohon penjelasannya. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Jadi mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Wih, berat pertanyaannya. Ustaz Syam boleh langsung dijawab. Silakan Guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad Mas Fikdat serta guru-guru kami mulakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Wanita itu banyak ibaratnya, maka ibarat selanjutnya disebutkan al-mar'atu kal-mir'ah. Perempuan bagaikan cermin atau kaca. Kenapa perempuan disebut bagaikan cermin, Bu? Karena memang hobinya bercermin. Bercermin di kamar mandi, keluar masuk kamarnya ada cermin, cermin lagi. Keluar ke ruang tamu ada cermin lagi. Mau naik di atas motornya lihat spion dulu, cermin lagi. Ngelewatin mobilnya orang lampu merah, cermin lagi di kaca mobilnya orang. Memang almar'atu kal mir'ah. Tapi kalau kita mau ambil hikmahnya, ternyata cermin atau kaca itu dia apabila sudah pecah, bisakah disatukan kembali? Bisa, tapi ada bekasnya. Sudah tidak mulus lagi. Maksudnya apa? Ketika kita berbuat kesalahan padanya, dia akan memaafkan. Tapi sulit, sangat sulit untuk bisa melupakan. Maka seorang yang beriman itu bukan dia melupakan kesalahan orang. Tapi dia berusaha untuk menahan amarahnya. Menahan responnya dengan sifat sabar. Maka bagaimana caranya mengendalikannya? Memaafkannya, maka maafkan sebagaimana engkau ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita juga punya salah. Ibu punya salah enggak sama suami, Bu? Suami banyak salah enggak sama Ibu? Wah, kirain dia punya, kalau kirain suami banyak. Waduh, benar. Sama-sama punya salah. Nah, pertanyaannya, kita punya salah enggak sama Allah? Punya. Kalau kita senang dimaafkan sama Allah, maka maafkanlah sesama manusia. Masya Allah. Memang untuk melupakan pasti butuh proses, pasti gak gampang ya. Gak dilupakan pun gak masalah, yang penting tetap berakhlak mulia. Masya Allah, dan karena Allah ya. Betul. Baik, terima kasih guruku Ustaz Syam. Boleh tepuk tangan dulu dong, Bu. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya. Baik, Masya Allah di pagi hari ini kita jadi lebih banyak tahu nih mengenai perempuan. Karena kan di sekitar kita, ibu kita, anak kita siapa tahu. Nah, kita bisa belajar nih bagaimana cara supaya wanita tidak tersakiti oleh kita. Kita akan kembali lagi tentunya dalam tema kita, wanita itu banyak ibaratnya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, Alhamdulillah.